Halo semuanya, perkenalkan nama aku Airen Satyani. Hari ini aku mau nyeritain my story untuk tugas akhir semester public speaking. Pertama kali dirawat di rumah sakit, aku pikir yang paling berat itu adalah sakitnya. Ternyata aku salah. Yang paling berat adalah belajar kuat ketika tubuhku terbaring lemah di ruang isolasi, sendirian, tanpa siapapun di sisiku. Itu terjadi 5 tahun lalu saat aku nyatakan positif COVID-19. Hari itu aku dibawa ke rumah sakit dan langsung diisolasi. Aku tidak bisa bertemu siapapun, bahkan keluargaku. Yang paling menakutkan adalah ketika aku melihat banyak pasien lain yang kondisinya parah, bahkan ada yang tidak bisa bertahan. Tapi, di sisi lain, aku juga melihat beberapa pasien masih bisa tersenyum dan bercanda bersama keluarga mereka di ruang isolasi yang sama. Dari situ aku sadar, aku juga harus berjuang dan bertanggung jawab atas diriku sendiri. Aku harus melawan ketakutanku dengan menjaga tubuhku tetap kuat. Jadi, disitulah aku mulai mengikuti setiap instruksi dokter dengan disiplin, minum obat tepat waktu, dan berusaha makan dengan teratur. Setiap hari aku juga menyempatkan diri untuk menelpon keluarga dan teman-temanku, bahkan menyibukkan diriku dengan hal-hal yang aku suka. Setidaknya, semua itu membuat kamar isolasiku terasa sedikit lebih hangat dan sudah cukup membuatku merasa tidak benar-benar sendirian. Akhirnya, setelah seminggu penuh perjuangan, dokter datang membawa kabar yang kutunggu-tunggu, yaitu hasil tes PCR-ku negatif. Aku diperbolehkan pulang meskipun tubuhku belum sepenuhnya pulih. Hatiku lebih dulu pulih kembali ketika melihat orang tuaku tersenyum bahagia sambil membagikan pelukan hangat. Dari pengalaman itu, wajar diriku penuh ketakutan ketika pertama kali menghadapi sesuatu. Kesendirian yang terasa menakutkan menjadi kesempatan untuk menemukan kekuatanku. Aku pun tidak ingin menyerah atas kesulitan yang kualami. Aku gak pernah tahu bahwa satu keputusan impulsifku mengubah hampir seluruh masa SMA ku. Halo, aku Renata. Sedari kecil, aku berpikir bahwa keunggulanku hanya di bidang akademik. Karena sedari dulu aku suka baca, jadi sangat gampang untuk aku belajar. Tapi seiring berjalannya waktu, aku melihat banyak orang-orang di sekitarku mengimprove diri dengan kelebihan-kelebihan mereka di non-akademik. Lalu aku berpikir, apa sebenarnya aku punya, tapi aku gak pernah mau mencoba hal baru ya, dan aku hanya stuck di zona nyaman. Makanya pas SMA, aku dengan impulsif mendaftarkan diri pada ekstrakurikuler Saman. Kenapa ya menurut aku itu tindakan impulsif? Karena yang pertama, aku gak pernah tahu dengan dalam apa itu Saman. Yang kedua, aku sebenarnya nggak tahu bagaimana jalan latihannya, dan itu semua berlandaskan aku pengen mencoba hal baru. Lalu setelah aku masuk, ternyata aku lumayan shock dengan latihan yang cukup berat, karena latihannya hampir tiap hari dan aku harus menghafal banyak sekali gerakan-gerakan baru. Nah, tentunya di saat itu aku struggling dan aku sempat berpikir untuk apa aku nyerah aja ya, karena mungkin ini bukan bidang aku. Tapi setelah berdiskusi dan aku mendapatkan banyak dukungan dari teman-teman di sekitarku dan juga dukungan dari tim-tim rekan samanku, aku akhirnya memutuskan untuk tetap berjuang. Aku mengimprove diri dan aku memperbanyak latihan di rumah, jadi saat latihan aslinya aku lebih bisa. Nah, dengan itu ternyata aku tetap bertahan dan malah aku menghasilkan prestasi loh pada akhirnya. Jadi menurut aku tindakan impulsif yang aku buat justru mengantarkanku pada hal-hal baik. Karena selain prestasi yang aku dapat dari school ini, aku juga tahu aku dapat banyak teman-teman baru yang sangat amat suportif. Jadi jangan takut untuk coba hal-hal baru ya. Dadah! Kamu pernah nggak sih ngerasa di titik ingin menyerah banget ketika lingkungan kamu menekan kamu? Tentu pernah banget. Waktu itu aku masih kelas 10 dan lagi banyaknya nyoba kegiatan baru. Cuman tanpa aku sadari, aku dapat banyak tekanan juga dari situ. Dan rasanya waktu itu aku mau menyerah. Tapi pada akhirnya aku tetap berjuang karena banyak teman-teman di sekitar aku yang mendukung aku untuk berjuang. Kalau kamu sendiri pasti pernah kan? Kira-kira kenapa? Nah, aku waktu itu pernah, waktu pandemi, aku terjangkit COVID sendirian di keluarga aku. Dan aku di karantina sendirian, tetapi akhirnya aku tetap berjuang dan sembuh. Nah, aku merasa wajar banget sebenarnya kita pernah ngerasain waktu-waktu di titik terendah kita kayak gitu. Dan sebenarnya itu menjadi ruang untuk kita buat belajar menghadapi sesuatu tanpa menyerah. Nah, aku setuju. Kita sekarang udah sama-sama sadar untuk tetap berjuang dan memilih untuk gak menyerah. Dan sehingga kita mendapatkan reward dari perjuangan kita. Jadi jangan menyerah ya.